Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, pada malam hari ini sebagaimana biasa, alhamdulillah hampir setiap tahun ini bisa kita laksanakan pengajian umum yang pertama dalam rangka tahun ini, dan Pak Putra dan semua keluarga dan saudara-saudara beliau berdua. Kemudian yang paling penting tentu kita menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW yang alhamdulillah sempat dihadiri dan akan disampaikan nanti pengajian umum oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Haji Nurul Khalid. Nanti setelah kita selesai pengajian sholat isya berjamaah, kami melanjutkan dengan zikir seperti biasa dan doa. Ya, kita langsung saja untuk mendengarkan pengajian umum yang akan disampaikan oleh guru kita kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yu'dzuna Allaha war rasula la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adda lahum 'adzaban 'alima 'adzaban muhina. Wal ladzina yu'dzuna al mu'minina wal mu'minati bighairi ma kasabu faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in ila yaumi liqa'illahi malikan abinan mubina. Amma ba'du. Bapak kepala Desa Midan yang sama-sama yang menghormati, Bapak Kadus, Bapak PRT, para guru, para ustaz, wabil khusus Ustaz Haji Mujibur Rahman yang menjadi pimpinan Majelis Ta'lim Ar-Rahman, yang sama-sama yang berhormati dan kita cintai, ibu-ibu, para wali santri dan para santriwan santriwati yang sangat-sangat hormati. Pertama, malam ini adalah malam sangat-sangat mulia karena kemuliaan ini memang malam Jumat. Malam Jumat adalah merupakan Sayyidul Layal, penghulu daripada malam silainan. Yang kedua, karena malam makin ini merupakan salah satu daripada bulan Rabiul Awal. Jadi arah perbedaan penanggalan ini Bapak Ibu, arah menanggalkan makin ini tanggal 14. Arah sinanggalan makin ini tanggal 12. Nah, DKI ini desa memilih malam makin ini tanggal 14. Sedangkan tiap Pulau Driki milih malam makin ini tanggal 12. Ia sebab itu DKI mulai dimulai tanggal 14 malam Sabtu. Lagu makin dan robal ya tanggal 14 malam Jumat. Dari
mau ngisi terkait nanti beri kita pengisi Bapak Ibu untuk memuliakan Nabi tiang Nuh, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan Al-Quran, memuliakan bidadari tiang tunggu saat pada mempelajari Al-Quran, dan sekaligus ya untuk kemuliaan dari tiang tunggu, walaupun tiang tunggu itu harap diri mulia, namun bagaimanapun tiang tunggu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lantaran tiang tunggu berupaya untuk jadi hamba Allah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dengan saat paling mulia di sisi Allah adalah dengan si paling takwa Bapak Ibu. Yang tunggu makin itu memang sampun takwa. Walaupun mungkin tingkatan berbeda-beda, orang si takwa sampun sangat tinggi sehingga bagikan jarak antara ia timbang desda Allah Subhanahu Wa Taala. Arah isi takwanya tingkat 2, bagikan jarak antara Allah Taala hanya selapis. Arah isi takwanya tingkat 3, berarti isi jarak antara Allah Taala bagikan 2 lapis. Dan inilah dia tiang pelungguh upayakan, usahakan dalam rangka niki tiang pelungguh melakukan berbagai macam ibadah, baik ibadah fi'liyah, ibadah qauliyah maupun ibadah qalbiyah, ibadah hati. Bapak Ibu yang sangat-sangat dihormati, akan sangat istimewa malam sak memang istimewa makin di bulan si sangat istimewa niki apabila tiang pelungguh mengadakan acara istimewa, ialah dengan mengadakan pertemuan perkumpulan silaturahim antara tiang pelungguh dengan sesama umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ante tiang pelungguh mau nabi sesampun ke bangsa Nabi tiang pelungguh, man arada ayyun satalahu fi rizqi wa yunsha'lahu fi atari falyasil rahimah. Saya mele kekicanin belu umur, saya mele kekicanin rezeki si cukup Allah Ta'ala falyasil rahimah, maka hendaklah ia menghubungkan tali perkerabatan. Kadang-kadang Bapak Ibu, tali perkerabatan ini adalah dengan cara meraniki sekarang yang itu hubungan tali perkerabatan. Karena yang itu kan tidak lain itu keturunan Adam Tuhan. La fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala Arabiyyin illa bit taqwa. Kulluna min Adama wa Adamu min turab. Negara kelebihan bangsa Arab tiba bangsa Ajam. Selamat datang Pak Gadus. Dan negara kelebihan bangsa Ajam tiba bangsa Arab kecuali dengan takwa. Takwa. Kulluna min Adama wa Adamu min turab. Selaku itu berasal daripada Adam. Adam niki berasal daripada kerpok. Kerpok. Yang Bapak Ibu beberapa sufi di dunia niki jadi menganggap kerpok niki lebih berharga daripada diri tiang pelungguh. Yang sebabnya kadang-kadang dia merupakan keluhan. Ya laitani kuntu turaban niki dia merupakan keluhan. Lagu justru akan menjadi suatu kemuliaan. Artinya nenek gaji, maka dia berpihak dia kerpok. Pada dasarnya era ini lewat umat manusia mengalami kesulitan pada masyar dengan sebab banyak dosa-dosa isi gawe di dunia. Ia tahunya pada menyesal, maka dia berpihak jadi kerpok. Lamun kuat pihak jadi kerpok niscaya di darah
permasalahan aku, darat permasalahan aku. Adapun para sufi menyikapi hal ini Bapak Ibu, dia merupakan suatu keluhan. Artinya, lamun tiang keluh sampun baru meyakini diri tiang keluh ini jadi keropok. Niscaya tiang keluh tidak akan pernah mengalami kesulitan dalam tasawuf ini. Tapi sebab sehingga dengan manusia selama menganggap diri mulia, maka boleh jadi lantaran mimpi atau mengalami kesulitan. Lagu masa tawaduk sampai kepada tingkat keropok, niscaya Allah justru akan menjadikan ia mutiara yang sangat berharga, akan menjadikan ia sebagai permata yang paling berharga. Namun manusia ini sampun menganggap diri sebagai keropok. Karena nanti lamun jadi keropok ini kan sinanggap dirinya ngumbe untuk penghina, ngumbe untuk celak, ngumbe untuk wadah, ngumbe untuk sakiti. Ndek nuah gen sampai mengeluh, ndek nuah gen sampai memusuhi dengan cinta kitinya, ndek nuah sampai menghina dengan cinta kitinya. Kira-kira ibu-ibu, nenek ibu sami dengan keropok. Tingkat dari keropok ini paling tinggi, makom paling tinggi. Berdasarkan tafsir Rasulullah bahasa man tawadda'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Saya merendah niscaya Allah dengan mengangkat derajatnya. Sebaliknya saya isi menyanjung diri, dia terus pasti akan direndahkan oleh Allah. Nikilah sebabnya anggaplah diri bagikan keropok jalanan. Nanti tidak sampai merasa gengsi di saat yang tunggu mendapatkan penghinaan. Karena manusia ini seringkali Bapak Ibu tidak aman antara satu dengan yang lain karena super gengsinya ini, over gengsi ini terlalu tebal. Senina semama seringkali berpisah karena over gengsi. Senina over gengsi, kemudian memukul over gengsi, akhirnya membawanya kepada ambisi musuh. Sehingga para sekedikuan gara-gara angkat senina silengnya dia langsung nasiang senina sampai talak sata. Mudah-mudahan ibu-ibu di dalam orang ini mengalami. Artinya nanti niki juga terdiri diri yang dulu. Nah, lamun yang dulu sampun merasakan diri marak keropok niki, niscaya ngumbe-ngumbe si ibu-ibu kepunyang lengi si semama, insya Allah dari sampai berlaku bersehat. Sebaliknya pun si mama marah itu ngumbe-ngumbe si pemehan, sumpah selak si semua senina, lamun merasa diri marak keropok niki, dia menganggap wajar. Kata-kata wajar ini akan membuat dia jadi tenang. Nikilah Bapak Ibu, manusia banyak melakukan hal-hal isi sampai tingkat keharaman sampai haram mutlak. Lantaran mempertahankan gengsi ini. Nek memilih dan merasakan diri rendah di hadapan dengan lain. Nabi lagi sistem persaingan makin ya Allah, persaingan bisnis, persaingan politik, persaingan segala macam. Antar satu komunitas dan komunitas lain, lamun dia kembali kepada asal usulnya berasal dari keropok ini, niscaya pasti dari ini aman, Lalu apabila seluruh manusia kembali kepada mengingat diri dan berasal dari keropok, niscaya nek narak dengan merasa hina apabila dihinakan, dinarak merasa gengsi apabila bentur kegengsiannya. Maka niki sebab Bapak Ibu di waktu tiang keluar leka ni turun tak leka. Kalau makin lalu kalau leka ya apa ni telang dari wajah dia. Paran meminta sesuatu setelah putri. Padahal niki kita bawa niki maksudnya nanti tiang keluar ingat asal usul tetangga. Walaupun kebetulan tiang keluar leka misalnya lurung pengorong si kepia dari keramik atau dari
granit atau dari marmer lalu tetap doang niki adalah dibawa lampak naik tahu dibawa sepatu. Nah, untuk hal ini Bapak Ibu, silaturahmi ini akan sangat bermakna penting. Karena dengan silaturahmi ini, bayangkan, yang kelompok pada periuk-periuk tumpang silang niki, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ringan, dijin sama dijinjing, kemudian berat sama-sama terpikul. Artinya supaya tiang kelompok merasakan persaudaraan yang kuat. Sebab dengan banyaknya silaturahim niki, tiang kelompok sedikit demi sedikit akan mengikis si paralel supergengsi ini. Tidak narak merasa tiang kelompok lebih tinggi daripada si pulan lebih rendah daripada tiang kelompok. Yang ceritaan kembali Bapak Ibu, sopok waktu Nabi Musa alaihissalam, dia tersuruh beta makhluk si paling lemah di dunia ini. Leka Nabi Musa daitnya sekelompok dengan yang kadang gawe kejahatan si paling jahat. Dia bergelut cara dia gawe kejahatan. Oh, dengan dia masih pantas berdakwah ini. Dengan dia lah dia si pantas anggap dengan lagi. Oleh berpikir Nabi Musa. Belum tentu dengan dia lebih daripada aku. Boleh jadi ia cuma mencari hidayah Allah Ta'ala, petunjuk artinya kuat imannya, maka tiang kelungguh justru terbalik menjadi drastis merosot. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu arah dengan isi happy ending dalam hidup ini, arah dengan isi nabi keparanin grand happy ending, kemudian arah dengan isi don't happy ending. Artinya separanim happy ending ini adalah dengan husnul khotimah. Husnul khotimah. Arah dengan si grand happy ending artinya si husnul khotimah ini tidak sekedar meninggal dunia lakukan iman luar. Lalu di saatnya isi betul-betul melakukan kebagusan tidak meninggal. Sedangkan don't happy ending ini adalah dengan si husnul khotimah. Di saat maksiat tahu melakukan perbuatan jahat, tahu meninggal dunia. Nah, pasti di Bapak Ibu arah luar pegawaiannya, orang tongkatnya, isi menyakiti Allah Subhanahu Wa Taala, ia sakiti Allah Taala dalam bentuk terkecarin ia mengalami don't happy ending ini. Artinya suul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Ya, bagaimana kepada Allah marah sebagian zaman ini. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah. Setetuna dengan si menyakiti Allah dan menyakiti Rasulullah. La'anahumullah fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan mengutuk dia lewat hidupnya dunia dan di akhirat kelak. Wa'adda lahum adzaban muhina. Dan Allah Ta'ala nyipang dia siksa si sangat menyakitkan. Walladzina yu'dzunal mu'minina bighairi ma kasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Selanjutnya dengan si menyakiti sama mukminin dengan pegawaian istri wagalik, ia sudah tuduh, ia sudah pelengik, maka berarti dengan itu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Maka setetuna ia memikul akan kebohongan timpal dosa si paling jelas, paling nyata-nyata. Lalu timbul pertanyaan Bapak Ibu, mungkin tante menyakiti Allah, mungkin parangin menyakiti Rasulullah, mungkin tante yang kelut parangin menyakiti kaum mukminin. Apabila tiang keluh melakukan perbuatan silaran sudah Allah Ta'ala, kemudian meninggalkan kewajiban sewajib tiang keluh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berarti tiang keluh menyakiti Allah. Misalnya, wajibin tiang keluh sembahyang 5 kali dalam terus tolong. Dia tiang keluh gawe sembahyang ini. Kemudian rapi gawe tiang keluh, pegawaian si terlarang. Misal, yang kena selaku muslimin muslimat di masjid sembahyang maghrib, kemudian
Yang pelungguh lihat pos-pos penjagaan, asik main rami, asik main segala-gala Pak. Dia tak peduli dengan azan. Tak kena duit dengan diwan, mereka buat masjid, dia tak terusik. Padahal Allah melalui lidah para muazzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ini pada sembahyang. Tene ada yang mana? Lamun harma, kemudian remi, kemudian niki, do, kemudian catur, segala macam lah. Dari menang. Kadang-kadang menang dalam si hayal doang. Lagu apabila yang pelungguh, angkat naik dengan pengeningan menuju masjid, mau menang. Menang Bapak Ibu, menang. Lagu makin niki, nas, pura, kadis, jamaah sabini doang di masjid. Sama gembing, padahal masih tidak selamat. Bahkan kan berkulit kita semua pilih untuk masjid. Kami inilah yang mereka lema, meter pepeng, mau pepeng sekedar jadi sabutas dulu doang. Kita mewakili dia untuk masjid. Jadi ibu-ibu jadi wakil dia, jadi wakil daripada bapak-bapak. Ya, Bapak Ibu memang Islam ini tidak terlalu memaksa. Namun memang yang tunggu tidak mampu untuk pergi ke masjid, khusyuk sholat, atau mungkin akan dari masalah di masjid, silakan tunggu sami, boleh berjamaah di rumah. Kemudian atau mungkin tunggu sami datang di masjid dengan Nabi selesai sholat, silakan sambil lekat dan berzikir datang ke gelengan. Lamun terpaksa lalu marah nikah. Namun alangkah bagus dan indahnya ibu-ibu beriringan di masjid. Girang ibu-ibu marah nikah. Si pada masih melihat pasangan ini girang pada beriringan. Ini kan berarti terjadi sebaliknya Bapak Ibu. Afdalu sholati rijalikum fil masjidi wa afdalu sholati nisaikum fi buyutihinna. Paling afdal salat wajib dengan mama adalah di masjid. Sedangkan paling afdal salat ibu-ibu adalah di Bali. Paling afdal. Ini dapat dikanggu sebagai masjid Bapak Ibu. Ada si pengusaha ini pikirin pada beli lamun pada beri priok kita masih melakukan salat berjamaah beriring-iringan kanca Bapak Ibu. Ini kadang-kadang maaf Bapak Ibu, dia waktu jadi pengantin lah beriringan sambil kegendangan si kecimon. Dia tak beriringan atau wadi dodok tokol kursi. Lagu-lagu pada jadi pengantin lain gaknya goyo. Jadi padahal Bapak Ibu, padahal para bikin ngapain ini. Lain ibu-ibu kadang-kadang berbahasa bapak-bapak. Ini cara pantun Bapak Ibu nabi pantun. Nggak sepatnya dia nggak pantun gitu. Saya nggak tahu berapa pantun. Namun dari si pantun yang arah 15.000 pantun ya. Tuliskan lalu dikalahkan. Nah, ini salah satu ini sekarang jadi nostalgia dia doang ibu-ibu ya. Nah, ini lampak-lampak jok sekotong beli 4 alat sekeraru. Lamun kakak kancam yang beruntung sampai tua jadi pengantin baru. Nah, ini artinya nabi. Nah, pengantin lo beruntung itu ada jadi pengantin. Sampai itu apa jadi pengantin? Pengantin dengan dunia sampai surga berbicara pengusaha pada beriak-riak lampak di pak masjid. Semama dan senina. Nah, ini berarti dengan cara marah ini yang tuh menyenangkan Allah, tidak menyakiti Allah, melanggar larangan Allah, meninggalkan perintah Allah, berarti yu'zunallah, menyakiti Allah. Lalu berbeda yang perlu menyakiti Rasulullah SAW. Menyakiti Rasulullah SAW ini yang perlu tidak mengikuti sunnahnya, yang perlu tidak mentaati ia.
Padahal sudah Allah Subhanahu wa taala menurut yang tunggu. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini banyak dalam Al-Qur'an. Ini bahkan ayat si kedua baru ini setiap khutbah nikah pasti terbaca. Lalu kadang-kadang si baca khutbah dia ngerti yang kan enak. Dia ngerti. Kamis jadi pengantin dia ngerti. Artinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Dengan beriman pada takutnya Allah, dimunilah dengan okat-okat sebagus. Nih. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saya taatnya Allah dan taatnya Rasulullah, maka tentu-tentu ia akan mau kemenangan isi belik. Ini kemenangan luhur, kemenangan agung. Maka termasuk masih apabila yang perlu berangkat di masjid, inilah kemenangan hakiki. Udah Bapak Ibu, karena para penjudi kelas dunia hanya dalam hayal berangan untuk menang. Nabi lagi judi online makin sampun mengambrukkan mental daripada kaum muslimin dengan judi online. Padahal si jari bandar judi online ini adalah dengan memiliki trik untuk dengan menang karena ia berian secara biasa. Hanya beberapa hal isi penghitaan secara zahir untuk apabila diikuti sekian juta para pemain judi online, sementara arah rahasia isi sebutnya untuk menjadikan bahwa selaku negara pada menang. Dan pada akhirnya lagu bandar-bandar judi ini Bapak Ibu, ending kehidupannya adalah don't happy ending, su'ul khotimah, meruannya dia. Karena duit KPN Indonesia, sampai bosan jadikan sugih Bapak Ibu. Untuk beang KPN ini pendak dijadikan sugih, kerasa pendak ini membuat dia gelisah. Untuk menghilangkan kegelisahan, berjudi besar-besaran balik. Lalu dia minta hiburan-hiburan selain. Anaknya kadang-kadang pinaan balik di Amerika sakit, pinaan di Belanda sakit, pinaan di Australia sakit, pinaan di Prancis sakit, anak-anak. Di saat anak-anak itu butuh kepeng, selalu mengangkat telepon, tangkat si ina amat, langsung isi rekening. Lalu apabila ia tapi si ina amatnya ada doang alasan sekat untuk beli walaupun dalam melalui media. Akhirnya Nabi demenwah pada jari sugih anak-anak ini mau suplai rezeki dengan doa jatuh miskin. Akhirnya tersodok di pantai jompo terjenguk isi anaknya sekali sebulan. Niki pun paling cepat, ini sekali 6 bulan jangok. Terus waktu udah mati dia tahu si anak jari pada jauh-jauh bermain tadi ini kan hidup mati akhir hayatnya dalam keadaan tenang. Padahal yang diinginkan oleh orang tua adalah anak yang tunggu meninggal di atas pangkuan anaknya sambil mengiming-imingi tunggu dengan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Niki goyo dengan orang cerita dengan orang yang meninggal pada sibuk metanapi anak surat Yasin ke petanya, surat bangkap, surat motor, surat bank sampai sekian rekening pada beri bagi seleman dengan doa Al-Quran meninggal. Surat Yasin ke peta anak yatim, bacaan datang anak yatim surat Yasin benar hanya surat anak doang kalau seluruh ribu. Niki ngomong tadi bahagia di akhir hayat. Dengan semacam ini Bapak Ibu akan merana di waktu saya terbaut. Adapun lamun bija jari tiang tunggu pada jari anak soleh bila perlu selapuknya kanak-kanak niki bergiliran joyongan impungnya atau tiang tunggu tinduk waktu sekarang terlalu si genawa yang tunggu walaupun si dutai banyak Bapak Ibu
dengan si kaya raya karena hasil kayaannya melalui judi, mulai segala macam, makan minum bilang waktu di restoran si plek doang, pada restoran ini, restoran itu, lalu ternyata dia bahagia. Kemudian apa? Titik kejenuhan, ternyata ia melirik sopok dengan toa, dengan pakaian compang camping, nyiwa waina kode bapak ibu, nawa ia nabi bawa punti aras pelang, nawa ia punti aras pelang. Ia serinduhan sini, si sugih ini, si bersugih di restoran ini. Aku mangan di restoran segala minuman mewah, makanan mewah, segala macam menu di internasional, waktu rasa lagu hambar selaku rasanya. Maka dia bahagia melayani. Dengannya walaupun hanya tertawa hanya seperang punti, isi waina lagu kebahagiaan melayani di surga. Niki pun tokol di pinggir langan, bertiupkan debu-debu jalanan, kerepok jalanan. Sementara di restoran ini Bapak Ibu, AC luar biasa, diiringin si musik bermakna, beraneka warna dan beraneka mikir lagu ternyata untuk mereka ketenangan di darat. Tapi lantaran dia jadi memusuhi Allah, menyakiti Allah, menyakiti Rasulullah SAW. Walladzina yu'zuna al-mu'minina bighairi maktasabu. Sedangkan dengan isi menyakiti Allah, dengan pegawaian sini luar gawe, ia tertuduh. Yang ini kaum mukminin, maka dengan si menuduh ia menyakiti ia niki adalah termasuk dengan isi memikul beban pembohongan isi sangat luar biasa dan dosa si sangat belit karena yang menyakiti kaum mukminin. Berarti Bapak Ibu niki Allah Rasulullah mukmin. Salah sopok yang perlu sakiti berarti selain itu pun akan tersakiti. Menyakiti Allah berarti menyakiti Rasulullah. Menyakiti Rasulullah berarti menyakiti kaum mukminin. Menyakiti kaum mukminin berarti menyakiti Rasulullah. Menyakiti Rasulullah berarti menyakiti Allah. Dengan mengadakan pengajian silaturahim macam ini adalah kesempatan bagi tiap guru untuk saling menasihati, saling peringati. Tidak yang perlu sampai lalu meninggal dunia dalam keadaan diklaim oleh Allah sebagai hamba Allah, si menyakiti Allah dan menyakiti Rasulullah SAW. Dan yang paling Bapak Ibu, yang paling membuat Allah menjadi sakit adalah apabila tiang perlu memanfaatkan rezeki Allah pada membahagiakan dan menyembah musuh Allah. Nabi musuh Allah ini pertama Bapak Ibu memang nafsu tiang perlu, nafsu. Si kedua iblis, si ketelu adalah dunia, si keempat adalah setan jin, musuh Allah. Apabila tiang pelungguh menggunakan rezeki seperti kisah insya Allah Ta'ala untuk memuliakan musuh-musuh Allah, simpat niki berarti menyakiti Allah. Coba tiang pelungguh indang Bapak Ibu, pelungguh sami misalnya ngebeng dijadiin pelungguh sami kepeng 1.000-2.000. Dia kadang ngombe anak ni kepeng. Dan dia ngebeng lalu saya lunas maaf Bapak Ibu ni niki misalnya tu. Misalnya ibu-ibu teko madu isi sopo dengan mama lah sus mama. Ante anak ibu-ibu ternyata ia lebih rapat kencang inak tirik madu pelungguh sami niki. Sementara kepeng memang mereka kepeng pelungguh sami untuk nak bisa todok-todok. Si niki, si doa niki kepeng kepeng duit. Si todok si mama ni. Sementara si bayangan niki sangat terbatas. Derpon tak nengapi, tak nak pemberontak si tua. Lagu ternyata madu si bajang niki rapetina anak semama itu anak semama. Akhirnya anak niki kamu tidak kiri lebih karena tidak kiri daripada ina desa. Lalu sementara ina ada kangen iya
sebagai tumpuan harapan untuk dia pembelanya. Sembarang kepeng isi mau dengan tidak ada niki sehingga beli tidak kiri doang. Sakit kiri hubungnya pasti niki dia buat tawar-tawar. Musuhku bengek, aku kami endeng. Lalu musuhku bengek. Niki sebagai gambaran Bapak Ibu, gambaran doang. Artinya apabila rezeki Allah yang perlu gunakan untuk memuliakan musuh Allah, Allah akan merasa sakit tersakiti. Rasulullah pun merasakan apabila tiang pelunggu memuliakan para musuh Rasulullah, saya musuh Allah, kaum munafikin, saya kaum munafikin ini dengan berpura-pura jadi umat Muhammad, lalu sebenarnya dia jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Dasidah Rasul merasakan dirinya termusuhi si kaum si berpura-pura ini, justru yang kedua misalnya lebih condong, lebih dominan menghargai musuh Rasulullah ini daripada sesama yang kedua sebagai umat yang betul-betul sejati, maka Rasulullah akan sangat murka, Rasulullah akan sangat menggah. Nikilah yuzuna Rasulullah SAW. Kemudian makin ini termasuk masih apabila tiang pelungguh kaum muslimin, kaum muslimah nek kepada saling hargai, nek kepada saling hormati, keterpihakan tiang pelungguh masing-masing kepada dengan isi dari umat Muhammad SAW lebih tiang pelungguh hargai, maka kaum muslimin pasti akan merasa tersakiti. Niki termasuk makna daripada menyakiti kaum muslimin dengan pegawaian sinil gawi, maka yang lurus macam nikah para ini menanggung pembohongan dan dosa si sangat terang-terang kepada sama kaum muslimin. Niki artinya Bapak Ibu persaudaraan yang lungguh di dalam Islam niki wajib yang lungguh utamakan. Maka momen-momen peringatan Maulid Nabi semacam niki adalah kesempatan tiang kelungguh untuk membuktikan bahwa tiang kelungguh niki betul-betul bersaudara seumat, tanpa tiang kelungguh memandang aliran, tanpa memandang mazhab, tanpa tiang kelungguh memandang keyakinan-keyakinan dalam internal keagamaan Islam. Dalam arti Nabi, misalnya Arab makin ini kan di seluruh Indonesia, namun kalkulasi Bapak Ibu kurang lebih sekitar 93% umat Islam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW dengan cara berbeda-beda. Hanya 7% isi di memperingati Maulid Nabi. Nah, walaupun meraknikan ada dari umat Muhammad SAW, namun apabila tiang pelungguh mendapatkan suatu sentilan-sentilan okat dengan isi dari peringati Maulid Nabi, kembali kepada niki, merasakan diri kerpok niki, tidak sampai lebih mengutamakan komprehensi, tidak sampai tiang pelungguh mengecam sampai terjadi bentrokan kancah sebutan dari tiang pelungguh di sini dan peringati Maulid Nabi lantaran berbeda paham, lantaran mengatakan di dalam zaman Rasulullah SAW, tiang pelungguh berjalan. Memang arah dengan seperti Maulid Nabi dengan roh marata tiang pelungguh ini, dengan pengajian-pengajian baca barzanji, arah dengan sini mereka. Lalu Nabi caranya memperingati Maulid Nabi masih. Kita kanak-kanak sediman bersunat, parang sunat masal, yang biayanya, terus kanak-kanak pusat masal ini dengan hadiah, tidak dengan hadiah. Arab dengan sakit-sakit, ngadaan pengobatan masal. Niki, lalu niatnya pergi Maulid Nabi. Arab kanak-kanak isi putus sekolah kumpulan, ada lebihnya biaya, ada lebih lanjut sekolah. Niki pun cara pergi Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Arab memang Bapak Ibu komunitas tukang becak. Komunitas tukang becak niki ndek nemroh maratan yang belum pergi Maulid Nabi, lalu berkumpul ya. Lek jalur pergi Maulid Nabi niki ngatong dengan isi membutuhkan transportasi secara gratis sudah biarin.
Niki ada termasuk cara perhitungan Nabi. Kadang-kadang Nabi lihat di Jumat misalnya, di Jumat, komunitas tukang beca, komunitas tukang ojek, niki ada baik ongkos di Jumat. Pokoknya meja anu jamaah, meja patong doang. Dia nak beri Nabi ongkos. Dakat yang dua bank kadang-kadang dia milih. Kadang-kadang ia berbeng sila pergi saya tante. Niki pun cara perhati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Atau dia ngarani ke Bapak Ibu kumpulan para pemuda. Binaan program. Si Dekman tahu pegawaian misalnya latihnya yang ada badai latihan kerja. Mbak kira-kira bakat jadi tukang besi, latihan jadi tukang besi. Mbak bakat jadi tukang kayu, latihan jadi tukang kayu. Mbak jadi bakat jadi kameramen, latihan jadi kameramen. Dan macam-macam untuk nanti membuktikan bahwa dirinya kepada beliau jadi umat Muhammad SAW. Nah ini adalah untuk cara yang perlu menyenangkan beliau, menyenangkan Nabi yang perlu, sehingga dengan cara-cara semacam ini yang perlu niatkan untuk memperingati Maulid Nabi, yang perlu akan dapat pahala. Daripada tidak sama sekali dengan alasan marah sebelum ini di waktu peringati di zaman Rasulullah, di Rasulullah yang terserah. Lalu dia yang perlu lantaran bila mendapat nikah saling benci, saling dekat karena Nabi, lantaran opergensi yang perlu terlalu penuh. Lalu apabila tiang perlu ingat asal usul tiang perlu dengan keropok ini, maka berbeda tiang perlu penghina, berbeda tiang perlu sakiti, berbeda tiang perlu hati misalnya, tetap doang tiang perlu dengan keropok. Inilah makna daripada ya laitani kuntu turaba. Jadi memang harus merupakan keluhan manusia daripada masa era setelah kesulitan lalu daripada masa maka dia terjadi terpok niscaya habis perkara yang diberi kehisap segala macam. Sehingga layak Bapak Ibu Ali bin Abi Thalib di suatu waktu oleh lahir berdakwah masih hidup Rasulullah SAW, tiba-tiba lek pegadaian ketua sebinian Fatimah apa terkadu nisitian dilarang sebiji korban dilarang pokoknya sepeleng roti dilarang oleh menjaga sabar adik lumbarlah Ali Abu Thalib lalu minta rezeki dengan cara kena berhutang tebeng ia berhutang kepeng 1 dinar. Lalu dia punya perjalanan baik, dia akan tersebut sahabat, dia terkeramak nanti, ya nabi, ya biras limuannya, sambil nangis-nangis sambil si-siat. Berbeda semua tuan, niki kan keramat tuan, sinar kanak memang, berbeda keramat. Kan dilarak dia boleh kepe, beli gandum sinar roti, terus hajat tiga demi, dan tiang mereka pelingin, dan tiang berutang. Kalau terlalu dinar doang, ya Allah dia buka. Saya bilang kali keping sehingga terlalu dinar ni. Sila bersila, kado ni yang pertanyaan pelihara, dia sedekah langsung. Ia akhirnya langsung di masjid Ali bin Abi Thalib. Fatimah ganti, dia pegadaian. Tirampai dia nulis, Amam yang Hasan. Dia nulis.